ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Seperti halnya biasa, tidak ada kata lain kecuali kita harus berdakwah, kecuali kita harus membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat mereka. Ada informasi ini dari Bung Lon ya, tentang apa itu penggemblengan di remaja, atau penggemblengan yang mereka istilahkan dengan cai, nah, yaitu gemblengan di mana Wonosalam yang sudah dilaksanakan, yang sudah di-share dan sudah kita bahas dikit-dikit makalah ke dalamnya. Ternyata memang benar. Jadi tadi ada pernyataan dari sahabat-sahabat yang ada di dalam, memang benar. Jadi konten makalah CAI itu yang 2024 ke dalam hanya membahas hal-hal 29 karakter saja, yaitu 29 karakter, yaitu 3 trisukses pembinaan generus, 6 tabiat luhur, 4 roda berputar, kemudian 4 tali keimanan, 5 syarat kerukunan, prinsip kerja, dan 4 maqadirullah, yaitu berjumlah 29. Ini ada komentarnya ya. Karena petinggi Jokam mengharapkan generasi mudanya sukses dunianya saja, muamalah dunianya, target generasi emas 2045 atau lebih cepat lebih baik. Dugaan saya, katanya si Bung Lon ini, dugaanku sengaja ini 29 karakter program pupuk sejak dini buat generasi muda Jokam supaya nanti sukses semua dunianya, kerjanya maksudnya menjadi aghnia semua, biar nanti pusat bisa panen duit persenan dan para generasi dari generasi muda. Kemudian ada video-videonya.
Ada video-videonya ini ya, ada video-videonya, itu video karakter. Nanti coba sampai di sini ya. Kemudian berikut contoh penerapan karakter bulan Juli ini. Dimohon semua jamaah bisa mempraktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Monggo benar-benar disampaikan dan benar-benar dipraktekkan di kelompoknya masing-masing. Nah, nggak ada hal yang bitonah di makalah tahun 2024 ini membahas tiga hal ini. Mungkin karena ada 3 hal itu bitonah, kemudian keimaman, persenan tidak dibahas. Mungkin karena mereka pusat sudah tahu makalah Cai bakal pasti bocor keluar. Jadi intinya hanya membahas 29 karakter, program karakter tadi, yaitu program karangan Jokam. Kemudian ada lagi di mana ini? 29 karakter yang digaung-gaungkan Jokam bisa diserang balik. Sebagai contoh perlakuan Jokam kepada para mantan gimana? Terutama ucapan imamnya. Atau perlakuan bitonah Jokam di kalangan Jika ada yang tanya soal imam, baiat, dan persenan, apakah sudah jujur atau belum? Ada lagi bocoran dari seorang KU daerah. Bahwasanya penulis nasihat teks adalah Bapak Nur Hadi. Jadi sebelum nasihat teks go publikan, di-share di publik, artinya disampaikan ke daerah, ke imam daerah, dibahas dulu, dimusyawarahkan di ring 1, apakah ada yang perlu direvisi atau lanjut di ACC Bapak Imam. Ada tambahan lagi, Bapak Imam tidak mau menerima taubatnya para JRK atau mantan. Bapak Imam tidak mau menerima tobatnya JRK atau mantan. Ini informasi ya. Tetapi bagi jamaah yang beledong itu enggak tertib sambung, yang tertib ngaji, jarang sambung, mohon pengurus daerah supaya tetap dirambut, diterobosi, dinasehati pahit madu. Itu informasi A1 tadi malam ya. Jadi aneh ya. Aneh itu kontradiktif ya. Kalau mantan tidak diterima tobatnya, seandainya tobatnya. Faktanya, nah ini dikomentari oleh Bung Londo sendiri pas mendengarkan, dikomentari. Mimpi kali para mantan mau tobat ke Bapak Imam. Padahal ini Bung Londo ya. Mimpi kali para mantan mau tobat ke Bapak Imam. 2, hanya jamaah yang beredong dari golongan aghnia aja yang dirambut oleh pengurus. Tapi jamaah beredong dari golongan yang miskin, mana ada pengurus yang merambut robosin, tidak ada. Itu tadi saya dapat bunglon ya, dari bunglonnya. Lagi ada ini juga. Ini saudara ya, ini. Kemudian ada informasi lagi, Bondowoso juga terkenal di pusat satu-satunya daerah di wilayah timur yang paling banyak JRK. Hal ini disampaikan oleh pengurus oleh KU daerah. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini adalah informasi-informasi dari para bunglon. Para orang-orang yang masih di dalam tentang situasi dan kondisi makosid atau maksud diterbitkannya 29 karakter itu adalah untuk ya lagi-lagi agar jamaah sukses dalam urusan dunianya, yang selanjutnya kemudian diperas urusan dunianya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Memang agak aneh memang di makalah Cai yang tahun ini tuh memang nggak nyentuh tentang doktrin ke dalam kuat seperti halnya kita dulu yang terus diulang-ulang. Tapi nggak apa-apa sih, itu juga pengulangan sih, cuman disusun secara sistematis yang disebutkan dengan 29 karakter itu aja. Tapi sama saja itu juga pengulangan juga.
Dan bunglon masih eksis, bunglon masih ada sampai mengikuti asrama cai dan sebagainya, itu ada semua. Nah, ada artinya ya tidak banyak, ya banyak lah, lebih dari 3 kan banyak, lebih dari 3 itu kan banyak. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini seakan-akan membuat Islam Jamaah itu semakin tidak bisa lepas dari informasi, dari lagi-lagi bocor, lagi-lagi bocor, lagi-lagi bocor. Sekuat apapun, serapat apapun, ternyata informasi terus bocor terus. Dan ada informasi dari pusat juga, katanya mana tadi, Bondowoso juga sudah terkenal di pusat, satu-satunya daerah di Jawa Timur yang paling banyak JRK-nya di Jawa Timur lah ya. Ya Allah alam, kalau di Jawa Tengah ya di Solo Raya lah, termasuk yang banyak itu di Solo Raya ini. Nah ini, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak mungkin lah kita berjuang seperti ini tanpa hasil, tidak mungkin. 1, 2, 3, 4, insya Allah biidznillah, pastilah Allah akan memberikan hasil ya. Jadi jangan patah semangat. Bagi orang-orang bagi sahabat-sahabat yang terus berdakwah, jangan patah semangat. Terus semangat. Dakwahkan, buka akal sehat, akal waras mereka. Dan memang iya ya saya kira. Ya si malakama memang kalau tidak dijelaskan tentang kepahaman jamaah, lama-lama pudar. Tetapi kalau diterangkan tentang jamaah yang sesungguhnya dengan keras, dengan doktrin, nah sekarang anak-anak muda sudah bisa cek, mereka sudah bisa ngecek, hanya sudah bisa ngecek itu benar nggak sih, Nah, sementara sahabat-sahabat para mantan, para ustadz-ustadz, bukan hanya mantan, ustadz-ustadz yang pemerhati perkembangan situasi Islam Jamaah itu juga mengawal. Jadi kalau dibilang mantan sakit hati, lalu terus si ustadz-ustadz tidak mantan itu apa misinya? Kalau sakit hati, dia sakit hati dari sisi apa? Kan nggak ada, nggak mungkin lah. Ya memang saudaraku semua, sahabat-sahabat di Islam Jamaah, Jokam, memang Anda itu sedang posisinya sedang ditakdir, dikodar itu aja. Posisinya tuh Anda harus belajar. Kalau saya salahkan Anda nggak terima. Udah, Anda harus belajar, harus membuka, harus bermulazamah atau berguru dengan selain golongannya. Cobalah membuka cakrawala keilmuan. Bener rebi. Nah, saya tidak menyalahkan karena Anda pasti nggak terima walaupun hasil akhirnya Anda pun salah. Tetapi saya lebih mengadakan Anda buka. Nggak usah ditaati Bapak Imam, nggak usah. Sementara nggak usah taati. Buka HP. Bahkan di sini di Tawangmangu itu informasinya katanya bunglon mubalek nggak boleh pakai HP. Selain berbahaya. Karena memang YouTube Ribat Aklis Salim ini ketika di-upload jebret, itu ternyata lokasi terdekat itu nyantol, bahasan nyantol itu ya atau muncul gitu aja. Kalau nggak diblokir ya memang muncul ya. Kecuali kalau diblokir di YouTube-nya diblokir, nah itu beda lagi. Insya Allah tidak. Tetapi kalau nggak diblokir ya dia akan nampak. Saya tuh sering kok berjumpa dengan orang-orang jamaah beberapa kali, bahkan orang-orang luar juga. Nah di pasar atau di mana itu aku sering nonton YouTube sampean Mas. Loh kok tahu? Tahu muncul gitu aja. Atau ngerti tahu muncul. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dakwah. Ya ini tadi ya saudaraku semua. Jadi 29 karakter itu katanya si bunglon ini memang tujuan utamanya bukan pinter masalah agama. Coba kan tujuan utamanya kan apa coba? Alim fakih juga dalam tanda kutip dalam koridor jamaah. Apalagi Tobiat 6, Tobiat 2 juga dalam koridor jamaah. Empat roda berputar juga sesama jamaah.
Kemudian 4 tali keimanan apalagi? Iman dalam tanda kutip jamaah pula. Kemudian 5 syarat kerukunan juga rukun sesama jamaah. Enggak rukun kepada kaum muslimin ya tidak. Prinsip kerja, 3 prinsip kerja benar kurup janjiku ya pada jamaah. Artinya kalau selain jamaah katanya ya mencuri itu ya sebenarnya kalau selain jamaah boleh. Tapi yang nggak boleh itu budi asornya, mencoreng nama baik organisasi. Jadi pertimbangannya nggak boleh itu bukan karena dosanya, tetapi karena mencoreng nama baik organisasi. Begitu saudaraku semua. Kan parah seperti itu. Jadi bukan dosanya wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Pada siapa yang mencuri maka dia akan membawa barang curiannya di hari kiamat. Bukan itu pertimbangannya. Kalau mencuri dengan orang luar itu pertimbangannya mencoreng nama baik. Budi asor bahasanya. Udah itu jangan ditutup-tutupi. Itu kita tahu. Pertimbangannya hanya itu. Bukan karena takut dosa-dosanya mencuri, bukan. Kalau mencuri sesama, makanya jangan heran orang-orang lama guyonane apa candaannya tuh beli gorengan 3 ngakunya 1, beli gorengan 5 ngakunya 2. Dulu kan gitu, itu candaannya. Tapi katanya saya cek kepada para sesepuh memang benar. Nah, saya cek kepada para sesepuh memang benar. Yang ngono kuwi mbiyen. Masya Allah. Nah, karakter-karakter seperti ini, 29 karakter misalnya seperti ini, itu kan hanya berlaku di kalangan jamaah saja. Kalangan jamaah. Memang si Malakama sih saya tahu persis cara dakwah mereka itu memang sulit. Kalau di YouTube aja dia bingung. Ada 1-2 buzzer yang ingin menandingi atau ingin melawan kita dengan cong-congan, ya akhirnya hilang juga. Selain dari pusat juga melarang, juga mereka apa bantahannya? Tidak berhujah. Hujahnya hanya memuliakan, hanya mengunggulkan golongannya tanpa adanya dalil. Kurang enak piye lur, jamaah diramut lur, hanya itu aja. Enak lur, mangan-mangan lur, ono kok murtad lur, hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Oke, insya Allah demikian dari saya. Cukup ya. Salam bakal sehat, salam bakal waras dan salam bakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.